khususnya karena biasanya ya kayak di kelas-kelas hipnotis atau level 1 itu kebanyakan yang menjadi kendala adalah saya mau ngomong apa ya. Terus saya ketemu dengan suyet sebutannya atau mungkin klien, saya ngomong dari mana gitu ya. Saya harus ngapain? Mungkin public speaking ini akan menjadi alternatif Bapak Ibu sekalian dengan penambahan pendalaman terkait apa yang kira-kira Bapak Ibu melatih bagaimana cara berbicara dengan baik dan bagaimana berbicara dan mempengaruhi suyet ataupun klien ataupun siapapun ketika Bapak Ibu menggunakan hypnotic speaking ini. Sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih buat Mas Hopan dan juga teman-teman IHC atas kesempatannya. Terima kasih juga nih, juga saya lihat ada beberapa master-master yang hadir juga. Selamat malam. Luar biasa yang dari ya dari daerah timur juga saya lihat juga ada beberapa tadi luar biasa semangatnya. Izin Mas Opan. Tuh pertanyaan tuh Mas Opan ya. Oh, siap. Nanti kita jawab tuh Mas Opan. Oh, siap, siap, siap. Sebentar, saya coba share screen dulu. Oke. Ada, apakah ada tampil di layar Bapak Ibu sekalian ya? Ada, Master, ada. Ada ya? Nggak delay ya, soalnya agak-agak sinyal saya terputus-putus, takutnya delay gitu. Nggak ya, Ada, aman ya, Mas Sopan ya. Baik, terima kasih. Ada istilah tak kenal maka tak sayang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Mandra Gunawan. Mungkin ada beberapa teman-teman kelas di level 1 di fundamental yang pernah ikut juga kelas yang pernah saya isi, yang menjadi trainer dan juga mungkin di sini juga ada Bapak Ibu yang mengikuti batch 1 pada bulan Agustus ya kalau nggak salah Mas Sopan ya. Pada bulan ya, Agustus itu tentang hypnopublic speaking yang luar biasanya adalah sampai saat ini kita masih terus berlatih di grup WhatsApp Mas Sopan dan juga ya. teman-teman yang lain mungkin yang di sini ada kalau nggak salah saya juga tadi melihat sedikit dan kurang lebih 50 orang ya waktu batch 1 ya. Waktu itu Ya. jadi memang antusias makanya di bulan Oktober ini Public Speaking hadir karena adanya antusias dari Bapak Ibu dan juga teman-teman alumni IHC. Nah, tadi nama saya Andra Gunawan, kebetulan saya S1 di Perbanas, S2 saya adalah komunikasi di Universitas Paramadina, kebetulan juga saya ada lisensi dari trainer IHC dan juga tadi saya bertugas sebagai manajer sertifikasi di LSP Kabupaten Hipnotis Indonesia. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar apa itu LSP KHI gitu ya. Jadi saya bertugas lah ya, bertugas ini juga kebetulan masih di kantor LSP, saya bertugas sebagai manajer sertifikasi atau mengurus atau eh, jadi pelayannya Pak Francis tadi itu, Pak Francis, Pak Welly dan teman-teman asesor lah. Itu saya yang menjadi pelayannya mereka untuk menugaskan mereka harus mengasesmen siapa gitu ya. Lalu kebetulan juga saya adalah seorang public speaker dan juga NLP trainer. Kebetulan juga ada trainer di Sekolah Bisnis Indonesia, asesor dan juga trainer BNSP, seorang profesional hipnoterapi juga, dan juga sebagai pendamping UMKM dan juga statement analisis. Nah, jadi pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian dengan pengalaman dan juga pengetahuan saya terkait dengan apa sih kira-kira yang mau kita bahas gitu ya. Nah, bicara public speaking, mungkin Bapak Ibu ya, di sini ketika kita bicara ranahnya adalah hipnosis dulu ya. Kita bicara ranah hipnosis, mungkin pada saat Bapak Ibu mau praktek, biasanya ya, pada mau praktek, itu sering ada rasa gugup nih atau ketidakyakinan dalam diri bisa nggak ya nih orang gitu ya bisa nggak ya suyat saya ini di hipnotis gitu ya bisa nggak ya atau mungkin pada saat mau praktek saya bingung mau ngomong apa atau mungkin ketika kita ngomong tidak didengarkan oleh suyatnya gitu ya atau mungkin pada saat Bapak Ibu berkumpul dengan mungkin di ya yang sederhananya adalah kumpulan wilayah atau kumpulan RT atau kumpulan kantor lah rapat kantor dan sebagainya mungkin ketika mengungkapkan pendapat ini agak-agak ragu ya karena biasanya kita punya ide tapi mau ditampilkan tapi kayaknya takut salah nih ide saya nih atau mungkin ketika saya punya ide bagus ternyata kita tidak sampaikan dan akhirnya yang kita dengarkan adalah ide-ide yang kurang baik gitu padahal ide kita lebih baik dari ide yang dipakai. Nah ini biasanya pernah nggak Bapak Ibu ya
terjadi dalam diri Bapak Ibu. Coba dicat Bapak Ibu ya. Kalau memang pernah, mungkin ini salah satu yang harus kita bahas pada malam hari ini. Dan kalau memang tidak pernah, ya alhamdulillah gitu ya Bapak Ibu ya. Pernah nggak ya kira-kira yang sederhananya terkait dengan relate apa ya, terkait dengan hipnosis lah ya. Ah, saya pengen menghipnotis orang tapi saya mau ngomong apa ya gitu ya. Saya nggak tahu nih, atau mungkin gimana caranya ya gitu ya. Oh, pernah semua ya. Berarti artinya Bapak Ibu yang hadir di sini sama seperti saya gitu ya, punya pengalaman yang sama, dan juga nantinya Bapak Ibu saya akan berbagi dan sharing apa sih kira-kira yang harus saya lakukan, apa sih yang kira-kira yang kita lakukan untuk mengatasi mengatasi hal-hal yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Nah, saya sebenarnya tidak mau terlalu panjang, tapi saya singkat saja untuk berbagi Bapak Ibu di sini. Ini sudah berubah belum ya? Oke. Nah, menurut riset Bapak Ibu, menurut survei bahkan ya, ternyata ternyata kemampuan komunikasi itu menjadi peringkat pertama untuk kualitas kita sebagai untuk menjadi seorang yang sukses. Nah, jadi kalau kita bicara hipnosis, arahnya lagi saya kembalikan ke hipnosis adalah sebenarnya modal utama itu apa Bapak Ibu? Seorang menjadi seorang hipnoterapis atau seorang hipnotis, modal utama itu apa? Boleh di-share di chat Bapak Ibu. Yang menjadi modal utama seorang hipnotis ya. Hipnotis itu kan orangnya ya. Ingat ya, di level satu hipnotis itu orangnya, hipnosis adalah ilmunya. Jadi seorang hipnotis modal utamanya apa sih sebenarnya? Boleh di chat Bapak Ibu. Ayo kita lihat kepercayaan diri. Oke, kepercayaan diri apalagi? Bapak Ibu yakin percaya diri. Wah, ini ada di materi level satu nih, berarti artinya lulus nih ya. Komunikasi yang baik, betul sekali Bu Nora. Pede dan yakin gitu ya. Nah, kalau misal kita pede nih, kita yakin, tapi kita tidak tahu mau ngomong apa. Biasanya terwujud nggak Bapak Ibu? Atau mungkin biasanya ya, kita sudah jago bicara, kita tahu mau ngomong apa, tapi kita nggak yakin gitu. Nah, ini yang menjadi kendala saya dulu, khususnya seorang menjadi seorang hipnoterapi atau hipnotis, ketika saya mau ngomong, ah saya takut salah nih. Padahal saya tahu mau ngomong apa gitu ya, tapi jangan-jangan saya salah nih. Ah, nanti saya gagal. Ah, nanti orang nggak bisa dihipnotis dan sebagainya. Artinya, Bapak Ibu, di situ muncullah ada di dalam diri kita bahwa adanya mental block yang membatasi kita untuk kita melakukan sesuatu. Nah, yang paling penting adalah komunikasi antara diri kita, ya. Biasanya untuk melawan mental block itu adalah komunikasi antara kita dan juga diri kita. Nah, sebelum masuk ke arah situ, Bapak Ibu, jadi saya minta kepada Bapak Ibu, kira-kira kalau saya tanya Bapak Ibu, ya, seorang public speaker itu dilahirkan atau memang bakat yang diasah? Silakan Bapak Ibu di chat. Saya tanya, apakah seorang public speaker apa atau mungkin apakah orang yang bisa ngomong itu bakat yang diasah atau memang sudah apa dilahirkan gitu? Apa mungkin dari lahir sudah ada? Itu maksud saya. Bakat yang diasah. Oke, bakat yang diasah, betul. Dilatih bakat diasah. Wah, ini sangat-sangat luar biasa nih. Jawabannya sama nggak ada yang ngejawab karena sudah ada sejak lahir gitu, Bapak Ibu. Bisa bakat, bisa juga diasah. Oke, bisa bakat yang dilatih dan sebagainya. Oke, berawal dari kebiasaan. Nah, ini dia Bapak Ibu, memang betul. Jadi, sebenarnya kalau saya mempunyai menganalogikan seperti ini, sebenarnya kita semua sebagai manusia pada dasarnya adalah dari lahir sudah diberikan kemampuan untuk bicara atau kemampuan untuk public speaking. Contoh sederhananya adalah ketika kita lahir ya, atau mungkin Bapak Ibu anak ya, anaknya lahir, yang ditunggu apanya Pak Bu? Pasti nangisnya ya, pasti suaranya dulu ya. Bahkan kalau dia anaknya diam atau bayinya diam, bahkan akan jadi pertanyaan nih. Nah, disitulah sudah mulai adanya di mana public speaking atau kita sebut sebagai pemberi informasi kepada orang lain itu sudah ada. Nah, tinggal bagaimana ketika kita menjalani prosesnya, kita menjalani umur nol gitu ya, nggak nol ya dari lahir gitu ya, dari lahir menuju ke 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 7 tahun, apakah ini kita menjadi seorang public speaker yang mampu diasah atau tidak? Nah, memang saya mengutip kata Emerson bahwa seorang public speaker yang baik gitu ya, berawal dari
sebagai public speaker yang buruk gitu. Jadi tidak ada yang langsung benar-benar menjadi public speaker yang baik. Jadi saya yakin Bapak Ibu semua yang hadir di sini, yang di kelas ini yang kurang lebih 135 orang lebih nih ya, saya yakin akan menjadi seorang public speaker yang baik. Artinya apa? Bisa mempengaruhi orang lain. Dan juga justru yang paling penting adalah bisa menjadi seorang hipnotis yang baik. Oke? Nah, Hypno Public Speaking ini hadir ya. Tujuannya apa sih sebenarnya gitu ya? Tujuannya apa? Yang pertama adalah Bapak Ibu di sini mau nggak ya ketika Bapak Ibu berbicara di depan orang lain atau di depan anggotanya, di depan membernya atau di depan murid-muridnya atau di depan siapapun, ketika Bapak Ibu sedang berbicara ya, setiap orang pasti mendengarkan Bapak Ibu sekalian. Mau nggak seperti itu? Atau mungkin setiap orang pasti membutuhkan Bapak Ibu dan setiap orang pasti percaya dengan Bapak Ibu. Nah, tadi yang saya mendengar sedikit yang disampaikan oleh Pak Francis adalah bahwa memang otoritas bisa kalau bicara Pak Francis kan otoritasnya adalah bicara leadership ya. Kalau di sini ada otoritas yang saya sampaikan adalah bicara tentang bagaimana kita menjadi seorang otoritas yang mampu berbicara, yang mampu menguasai teknik-teknik public speaking agar orang percaya sama kita. Nah, jadi Hypno Public Speaking di sini adalah kita punya dua arah Bapak Ibu. Yang pertama adalah bagaimana kita mempengaruhi orang lain atau mempengaruhi lawan bicara kita. Yang kedua adalah arahnya adalah bagaimana peran public speaking ini bisa digunakan oleh seorang hipnotis atau seorang hipnoterapis. Nah, dua ini yang akan kita bahas di kelas Hypno Public Speaking selama 2 hari nanti. Tanggal berapa Mas Opan ya? Saya agak lupa kalau nggak salah 16-17. Yang mana kelas ini akan mengupas gimana sih kita menggunakan bahasa sehari-hari yang bisa menghipnotis orang lain gitu ya. Bagaimana sih kita bisa mempengaruhi orang lain atau bagaimana nih ketika saya tiba-tiba diminta untuk berbicara atau sambutan lah, tapi apa yang saya sampaikan ini bisa didengarkan oleh orang lain dan bisa menggerakkan orang lain. Atau, saya ingin menjadi seorang hipnoterapis, tapi saya tidak yakin ketika saya berbicara, si Suyat ini mendengarkan saya atau tidak, atau ngomong saya agak, kalau bahasanya ada belibet gitu ya, agak terbata dan sebagainya. Nah, disinilah di Hypno Public Speaking kita akan bahas untuk bagaimana dua arah ini akan kita jelaskan selama 2 hari, tanggal 16 dan 17 nanti. Nah, Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, 2 hari nanti pun kita akan bahas poin pentingnya adalah dari sisi memahami Hypno Public Speaking, ya, memahami tentang bagaimana kita membangkitkan self confidence. Nah, biasanya ini menjadi kendala utama nih, menjadi kendala utama kita ketika kita mau ngomong self confidence kita tuh belum punya. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita menjadi social mastery, ya. Kita bagaimana berbicara dengan orang lain, bagaimana kita bisa langsung masuk ketika orang baru ketemu, kita bisa langsung mempengaruhi dia dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah bagaimana menjadi seorang presentasi atau seorang bukan presenter TV atau bukannya, tapi lebih kepada bagaimana Anda menjelaskan khususnya misalkan sales gitu ya, bagaimana menjelaskan produk agar produk ini mampu dipahami oleh audiens dan mampu juga langsung membeli produk Anda, atau mungkin Anda seorang guru atau mungkin Anda seorang pemuka agama dan lain-lain. Nah, bagaimana ketika memberikan presentasi itu mampu masuk ke dalam pikiran bawah sadar si audiens. Nah, yang terakhir adalah peran public speaking untuk hipnoterapis. Nah, saya arahkan mengkerucutkan agar Bapak Ibu tahu polanya apa sih ketika saya menghipnotis orang, apa aja yang saya sampaikan kepada audiens saya atau kepada suyat saya ataupun kepada klien saya. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, jadi saya menangkap beberapa presuposisi, cuman saya anggap dua presuposisi ini menjadi pegangan saya selama ini, bahwa segala sesuatunya itu kalau kita mau menjual apapun, kita mau menawarkan apapun, kita mau menjelaskan apapun, sebelumnya adalah kita harus menjelaskan diri kita sendiri atau mampu menjual diri kita dulu nih. Kita sudah menjadi orang terpercaya atau belum? Kalau belum kan kita bagaimana kita bisa menawarkan produk atau bagaimana kita bisa mengajak orang dihipnotis gitu ya, atau mengajak seorang yang mau terapi sama kita kalau kita belum menjadi seorang yang dipercaya. Lalu preposisi selanjutnya adalah bahwa kalau kita bicara audiens adalah tidak ada audiens yang tidak tertarik, Bapak Ibu.
Yang ada hanya adalah presentasinya yang tidak menarik. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu pernah presentasi kok saya nggak didengerin ya gitu ya. Bukan berarti audiensnya tidak tertarik, tapi mungkin pembawaan kita atau mungkin materi kita yang tidak menarik audiens untuk mendengarkan. Nah, di Hypno Public Speaking ini juga akan diajarkan teknik polanya seperti itu. Bagaimana misalkan Bapak Ibu diminta berbicara 1 jam gitu ya, seperti ini nih 1 jam, bagaimana selama 1 jam tidak ada jeda, Bapak Ibu ngomong terus gitu ya. Terus Bapak Ibu juga tahu paham bagaimana kita menggrab audiens dan sebagainya. Nah, kalau saya tanya Bapak Ibu boleh di chat di dalam kolom chat. Kalau Bapak Ibu mendengar kata hipnosis itu apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu? Kira-kira apa sih hipnosis itu? Nah, pastinya di sini udah level 1, level 2, level mungkin bahkan ada yang sudah master ya gitu ya. Tidur. Wah, hipnosis itu tidur. Oke, ada apa lagi? Ada lagi? Mempengaruhi. Oke, good. Mempengaruhi sugesti. Lalu ada lagi, Ibu? Relax. Oke. Apalagi kita antara sadar dan tidak sadar, masuk ke bawah alam bawah sadar, mempengaruhi pikiran, berimajinasi. Oke, menenangkan. Good. Ada lagi Bapak Ibu, jahat tipu-tipu. Wah, ini sudah ikut level 1 belum Bapak Ibu ya kalau kita jahat tipu-tipu gitu ya. Kejahatan hipnotis. Oke. Oke ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara hipnotis, di level 1 kita dijelaskan bahwa kan hipnotis itu seperti apa gitu ya. Hipnotis adalah diterimanya sebuah ide ya. Gitu saya sederhanakan sedikit ya. Diterimanya sebuah ide tanpa difilter oleh critical faktor kita, oleh filter mental kita. Sehingga apapun yang diucapkan oleh lawan bicara kita, kita langsung terima ke dalam pikiran bawah sadar. Sederhananya seperti itu. Jadi hari ini Bapak Ibu kita akan membahas sedikit tentang bagaimana dua keilmuan yang kita jadikan satu. Yang pertama adalah ilmu hipnosis, yang kedua adalah ibnu gitu ya. Yang kedua adalah ilmu public speaking. Nah, ketika mendengar kata public speaking, apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu? Ayo, tadi sudah dibahas tentang hipnosis adalah memaksimalkan bawah sadar. Public speaking itu pembicara atau mungkin tadi bilang bahwa berimajinasi, hipno public speaking dan sebagainya. Nanti kita coba combine dua materi ini menjadi satu dan ini menjadi sebuah tools atau alat yang sangat powerful untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Coach berbicara yang naik kepada orang banyak. Oke. Cara berbicara depan banyak orang, presentasi, good. Pidato, presentasi ceramah, oke. Kalau saya tanya Bapak Ibu sekalian di sini, kalau pada saat Bapak Ibu menghipnotis orang ya, itu disebut public speaking atau tidak Bapak Ibu? Berinteraksi dengan orang lain, betul. Oke, good. Bisa jadi, oke. Iya, oke. Ada lagi Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika ilmu hipnosis, ya, ada satu ilmu ini, ilmu hipnosis sudah sangat powerful dan ilmu public speaking juga sudah sangat powerful. Ketika dijadi satukan, akan menjadi sesuatu hal yang membantu keseharian Bapak Ibu sekalian. Lewat nih sepertinya. Oke. Eh, oke. Nah, jadi kalau saya lihat pada presentasi kali ini Bapak Ibu ya, bahwa sebenarnya kalau kita mau menguasai komunikasi, public speaking atau hipnosis dan sebagainya, saya menganalogikan adalah bahwa kita ini adalah seorang petinju Bapak Ibu. Kenapa saya analogikan seperti itu? Jadi seorang public speaker itu sama seperti petinju. Kenapa saya sampaikan bahwa public speaker harus punya keberanian dan juga pengetahuan. Sekarang pertanyaan saya, ketika seorang petinju tidak punya pengetahuan tapi dia berani, bagaimana cara bertinjunya Bapak Ibu? Pasti asal mukul aja kan. Yang penting saya berani nih gitu, tapi nggak tahu cara mukulnya, nggak tahu kena atau apa dan sebagainya. Tapi sebaliknya, ketika dia tidak berani tapi punya tekniknya, dan sama aja bohong gitu ya. Jadi kalau saya menganalogikan kenapa seorang petinju ada seorang public speaker yang tadi saya bilang, yang saya baca chat ada yang namanya sebutannya tadi takut, malu dan sebagainya ya. Seorang public speaker harus punya keberanian dan pengetahuan. Jadi kita berani untuk mengemukakan pendapat dan juga harus tahu apa yang harus kita bicarakan.
Nah, biasanya faktor yang paling menjadi kendala adalah di keberanian. Makanya ada materi yang disebut self confidence mastery. Di situ kita akan mengupas kenapa sih saya takut nih untuk ngomong, kenapa sih saya kok kalau mau ngomong ada di mulut tapi nggak bisa terucap. Ketika terucap juga terbata-bata, tidak lancar. Nah, itu kenapa? Nah, itu bisa kita kupas di dalam teori yang ada di self confidence mastery. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau lihat gambar ini apa yang terlintas dalam Bapak Ibu? Nah, saya melihat ada senyum-senyum kecil nih di gambar. Kira-kira apa yang terlintas? Nah, saya mengambil gambar ini, kenapa saya sampaikan seperti ini Bapak Ibu ya? Saya mengadalikan kembali bahwa ketika ada mental block yang saya dulu itu memang nggak bisa ngomong dari kecil. Saya memang kalau ngomong terbata-bata dan saya juga sering disalahkan dan sebagainya. Ketika itu sudah menjadi mental block dan itu sudah akan mengakar dalam diri Bapak Ibu, maka ketika Bapak Ibu ingin melatih itu akan sangat kuat menahan. Nah, saya analogikan seperti halnya ini ya, mohon maaf celana dalam ini. Kenapa kok semakin lama semakin kecil gitu ya, semakin tipis gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, celana dalam aja yang tidak kelihatan ya, bahkan tidak orang tidak melihat lah, hanya kita yang melihat, kita beli, kita melihat gitu ya. Setiap tahunnya selalu ada perubahan ya, setiap tahunnya selalu berubah. Nah, bahkan kita tadi yang dibilang sama Pak Francis ada bahwa kita diberikan diberikan otak yang sangat luar biasa ini. Kenapa selalu terbelenggu dengan mental block yang kita buat sendiri? Kita takut ngomong, kita malu, kita mungkin tidak berani dan sebagainya. Masa kalah gitu dengan celana dalam gitu ya. Artinya Bapak Ibu, mulai saat ini saya minta kepada Bapak Ibu sekalian untuk hal-hal yang kita menganggap saya malu nih nggak bisa ngomong, saya bukan seorang pembicara atau mungkin saya bukan eh, untuk ngomong selalu terbata-bata dan sebagainya, itu sudah mulai dikikiskan gitu ya. Nah, bagaimana caranya itu ada di kelas Hypno Public Speaking nanti langsung tekniknya di hari itu juga kita benar-benar membongkar. Oh, ternyata ini toh masalah saya. Jadi yang tadi saya sampaikan ada ilmu hipnosis dan ilmu public speaking, kita gabungkan menjadi satu keilmuan ya, sebuah satu tools. Kalau saya sebut di sini adalah tools, kita gabungkan bagaimana ketika kita berbicara mampu menggerakkan dan mempengaruhi orang lain sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, jadi Bapak Ibu, kira-kira di sini siapa yang ingin tahu sebenarnya atau mungkin siapa di sini yang sudah menjadi seorang public speaker Bapak Ibu? Boleh raise hand, boleh chat, silakan. Ada? Ada di sini Bapak Ibu yang sudah menjadi seorang pembicara bahkan ya. Kalau saya lihat ya, keduanya perlu berani berbicara dan punya kemampuan. Nah, betul sekali. MC saya wow luar biasa nih. Kalau sudah punya bakat seorang public speaker, tinggal bagaimana kita mengadop dari ilmu hipnosisnya. Oke, Bapak Ibu. Nah, siapa yang kenal tiga orang Bapak Ibu ya? Ada nggak ya di sini yang kenal? Kenapa saya mengutip tiga orang ini? Kalau menurut saya secara pribadi, adalah orang-orang yang menurut saya memiliki kemampuan yang bisa kita sebut sebagai yang saya sebut sebagai hypno public speaking. Seorang Bung Karno dengan pidatonya mampu menggerakkan ribuan bahkan ratusan ribu masyarakat Indonesia gitu ya untuk bergerak bersama memperjuangkan kemerdekaan gitu ya. Terus juga seorang Barack Obama yang kita lihat dulu itu tidak expect akan menjadi seorang presiden gitu ya. Dengan pidato-pidatonya kalau saya telaah satu persatu itu banyak sekali akan teknik-teknik hipnosis. Ada teknik repetisi. Kalau untuk kita mengaktifkan filter mental kan ada yang disebut repetisi. Nah, pada saat Obama pidato itu selalu mengungkapkan kata-kata yang sering berulang-ulang. Nah, itu yang dipakai oleh Barack Obama dan juga Ustadz Yusuf Mansur dan sebagainya. Nah, di sini kenapa saya tampilkan tiga orang ini? Nah, pada kelas Hypno Public Speaking tanggal 16-17, kita akan kupas satu persatu kira-kira bahasa apa yang digunakan, hypnotic language apa yang digunakan oleh ketiga tokoh ini.
Nah, ini semua pengaruhnya kembali kepada neuroscience yang juga pernah disampaikan oleh Pak Francis tadi. Yang tadi kan Pak Francis sudah menjelaskan yang namanya ada reptilian survival brain, semua pengaruhnya adalah di pikiran kita atau di otak kita. Nah, kalau kaitannya dengan public speaking, adalah bagaimana kita mampu menembus critical factor tanpa harus dikritik oleh pikiran sadar. Nah, itu yang fungsi dari sebagai hypno public speaking. Nah, selain itu juga Bapak Ibu sekalian atau teman-teman yang hadir di sini ketika nanti kita di kelas tanggal 16 dan 17 ya, kita juga tahu nih bagaimana ketika kita berbicara dengan orang lain, kita tahu psikologi atau emosional orang tersebut. Gitu ya. Jadi kita tahu nih apa yang harus kita gunakan kata-katanya untuk orang itu. Atau mungkin ada yang ketika kita bertemu klien, kliennya moodnya lagi jelek gitu ya. Terus gimana nih cara kita mengangkat moodnya gitu. Nah, ini bisa juga ada dalam konteks kelas 16 pertama 17 besok. Nah, ini yang menjadi pilarnya yang kita akan kupas satu persatu, bagaimana kita building rapport, bagaimana kita menentukan outcome-nya. Artinya bagaimana kita building rapport ini adalah bagaimana kita menjalin keterhubungan dengan lawan bicara kita, menjalin keterhubungan dengan suyat-suyat kita nantinya kalau yang mau dihipnotis, atau bagaimana kita membangkitkan kepercayaan klien-klien kita dan sebagainya ini ekologi atau tidak. Nah, ini adalah pilar dari hypnotic public speaking. Nah, kalau kita bicara mungkin Bapak Ibu di sini pernah belajar 9 langkah hipnotis gitu ya. Nah, dari 9 langkah hipnotis itu kita akan kupas mengenai 4 pilar ini. Nah, makanya sangat relate ketika Bapak Ibu hari ini ikut review gitu ya. Ini sangat relate dengan kelas-kelas yang sudah Bapak Ibu ikut kemarin, kelas hipnotis atau kelas advance hipnoterapi. Kenapa? Karena ini akan penyempurnaan. Oh, ternyata ini namanya ketika saya ingin pre-talk ya gitu. Oh, ini ternyata ketika saya harus uji sugesti harus seperti ini. Jadi ada kaitannya secara langsung dengan pilar-pilar hypnotic public speaking. Makanya kita masukkan itu untuk memperdalam dan mempertajam ketika Bapak Ibu nanti menggunakan ilmu hipnotik dan juga menggunakan public speaking. Nah, ini yang harus kita kuasai, ya, Bapak Ibu. Jadi selama 2 hari, kalau ini belum Bapak Ibu kuasai, maka kelas tersebut tidak akan selesai ya Mas Opan ya, bisa berlanjut kelasnya gitu ya. Jadi ini goalsnya Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu mampu memahami cara kerja emosi dalam diri ini. Ketika kita lagi nggak mood, tiba-tiba oh, mungkin Bu siapa gitu ya diminta untuk berbicara, bagaimana membangkitkan mood untuk berbicara gitu ya? Atau mungkin ketika kita lagi moodnya lagi baik, terus kita suruh ngobrol di depan orang gitu, tiba-tiba ada orang yang mengganggu, kita ke distract, mood kita turun langsung, drop. Dan apa yang kita ingat gitu ya, apa yang ingin kita sampaikan lupa semuanya. Nah, itu bagaimana kita memahami cara kerja emosi dalam diri kita. Lanjutnya adalah kita harus benar-benar memahami dan menguasai yang namanya cara menyiapkan informasi yang ingin disampaikan. Jadi selain kita menguasai diri, kuasai juga apa sih kita mau menyampaikan apa sih kira-kira. Lalu juga kita yang bagaimana ketika kita bertemu audiens, ada audiens yang mengganggu, bagaimana kita menguasainya gitu ya. Lalu bagaimana cara kita mendeliverinya agar pesan yang kita sampaikan langsung mempengaruhi lawan bicara. Nah, ini goals yang harus diselesaikan selama 2 hari. Ini menjadi PR saya dan juga teman-teman nanti yang mau ikut. Silahkan ini yang harus kita kuasai bersama dan kita harus praktekkan ini dalam kelas nanti. Gitu ya. Nah, ini adalah self confidence mastery yang tadi saya sampaikan. Adanya ketika kita trauma, takut, malu, ini semua yang menjadi kendala-kendala kita ketika ingin berbicara depan umum ataupun ketika kita ingin menghipnotis orang atau kita ingin menghipnoterapi orang, biasanya kita sudah menebak-nebak dalam pikiran kita tuh, jangan-jangan nanti dia nggak bisa dihipnotis atau jangan-jangan dia lebih hebat dari saya gitu ya, jangan-jangan saya salah dan sebagainya. Itu yang akan menjadi kendala kita di awal bagaimana self hypnosis atau confidence dari ini bisa menjadi apa ya bisa menjadi kunci awal untuk kita menjadi seorang hypno public speaking. Nah, tadi sudah dijelaskan nih secara gamblang ya sama terkait neuro, tapi kalau saya mengarahkan di sini adalah lebih kepada bagaimana kita sebagai manusia kita menggunakan bagian tubuh kita atau otak kita untuk
memahami kira-kira apa sih yang mau kita bicarakan, memahami bagaimana sih kita memahami emosi kita dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah social mastery metode gitu ya, atau mungkin social mastery-nya adalah bagaimana ketika kita mengemukakan pendapat, ketika kita menyampaikan informasi, bagaimana caranya agar informasi ini tidak harus berulang-ulang dan dia langsung mengerti di dalam pikiran bawah sadar. Nah, itu akan dijelaskan di hari ke-1 ya, hari pertama itu. Lalu selanjutnya adalah presentasi. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang ingin menjadi seorang pembicara atau ingin menjadi seorang trainer nanti tentunya ya. Nah, ini juga bisa menjadi modal untuk bagaimana kita presentasi dengan baik dan benar. Bagaimana kita memahami seorang public speaker itu, kita harus tahu apa sih kira-kira yang mau kita sampaikan gitu ya. Jadi tahapan-tahapan yang ada di kelas besok adalah Hypno Public Speaking ini kita membahas tentang menciptakan outcome, lalu bagaimana kita membuka ataupun bagaimana kita menyapa orang gitu ya sebagai powerful openingnya, dan juga bagaimana kita menggunakan hypnotic speakingnya lalu juga sebagai powerful closing. Nah, ini yang menjadi poin tahapan yang harus Bapak kuasai atau Ibu kuasai juga yang nantinya di kelas hipnosis public speaking. Nah, kalau pertanyaannya, lalu hubungannya sama hipnotis apa? Nanti akan sangat berpengaruh. Ketika Bapak Ibu sudah tahu nih polanya di hipno public speaking, ketika nanti menghipnotis orang, teknik-teknik tahap-tahapan hipnotis di level 1 itu udah dengan sangat mudah Bapak Ibu untuk mempraktekkannya. Karena yang tadi saya bilang di awal, kunci utama hipnotis adalah yang pertama adalah komunikasinya. Kalau komunikasinya salah, komunikasinya kurang baik, dan kita menebak ataupun kita mengarahkan orangnya salah, otomatis hipnotis tidak berjalan dengan baik. Tapi kalau komunikasinya sudah benar, bagaimanapun kita mampu bisa mengatasi masalah-masalah pada saat proses hipnotis itu sendiri. Nah, ini Bapak Ibu, ketika nanti di tanggal 16 dan 17, kita akan kupas satu persatu bagaimana di hari pertama kita akan membahas hipnosis public speaking, ya. Lalu self confidence yang tadi saya sampaikan, bagaimana dalam hitungan jentikan jari gitu ya, kita awalnya takut jadi berani gitu ya, atau mungkin ketika kita mau berbicara saya nggak tahu mau ngomong apa, saya nggak percaya diri. Nah, bagaimana membangkitkan teknik percaya dirinya dengan cepat. Dan juga lalu bagaimana ketika kita melakukan ngobrol dengan orang, saya mau ngomong apa ya gitu ya. Nanti di situ dibahas juga tuh. Oh, ternyata lawan bicara saya orangnya seperti ini. Oh, ternyata orangnya seperti ini. Nah, ini akan dikupas di hari pertama. Lalu studi kasus. Nah, studi kasus ini saya minta kepada Bapak Ibu, tentunya banyak kasus-kasus yang dialami oleh Bapak Ibu yang kita kupas satu persatu. Nah, ini yang menjadi pembeda. Yang menjadi pembeda adalah bagaimana kita tahu sebenarnya masalah masing-masing peserta sebenarnya apa sih. Gitu. Kemarin di batch pertama ada yang ternyata ada trauma di masa kecilnya. Nah, itu kita selesaikan dulu di self confidence method, self confidence mastery. Nah, ternyata oh dulu saya sering dibentak, jadi saya kalau mau ngomong agak gagap dan sebagainya. Nah, itu muncul tuh masalah-masalah di studi case pada hari pertama. Ini lumayan menguras waktu sebenarnya, tapi makanya nanti ketika di kelas tanggal 16-17 Bapak Ibu yang ikut yang hadir sudah tahu nih saya mau menyelesaikan masalah-masalahnya apa. Nah, di hari 2 juga akan bagaimana kita bisa membangun keterhubungan menjadi orang yang dipercaya oleh lawan bicara kita. Lalu kita langsung studi kasus, orang-orang seperti apa saja yang sulit ya, yang sulit dihipnotis misalkan, atau orang-orang seperti aja bagaimana ketika kita masuk ke dalam critical faktornya, itu kita bahas di sana. Lalu presentasi, dan juga yang terakhir adalah peran public speaking untuk hipnoterapis. Nah, jadi bagaimana tahapan-tahapan ketika Bapak Ibu mau menghipnotis, bahasa-bahasa hypnotic language yang digunakan tuh apa aja sih kira-kira gitu. Nah, ini adalah gambaran sedikit tentang kelas besok yang ada di tanggal 16 dan 17 ya. Mungkin kalau Bapak di sini kalau saya lihat juga ada yang pakai pakai poster yang apa background yang sama dengan saya, mungkin pernah ikut batch 1 ya. Dan juga sekedar informasi bahwa selain yang ada dari on off online ya,
Untuk kelas selanjutnya juga ada offline-nya gitu. Jadi di offline ini kita benar-benar mengupas bagaimana kita tahu, bagaimana kita memahami, dan bagaimana kita mempraktekkan seandainya Bapak Ibu ini menjadi seorang hipnotis atau seorang public speaker. Nah, mungkin itu Mas Hilan, Mas Opan, mohon maaf. Mungkin itu Mas Opan dan juga Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas waktunya. Sedikit preview dari saya, di mana kelas yang akan hadir di minggu depan di tanggal 16-17 ini adalah salah satu dari kelas-kelas terapan yang lain yang semoga mempertajam dan juga memperkaya ilmu-ilmu yang Bapak Ibu pelajari atau Bapak Ibu dapatkan di IHC ini karena banyak sekali terapan-terapan lain yang mungkin bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Monggo kalau mau ada pertanyaan, mohon maaf jika ada kesalahan atau salah ucap, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Opan. Ya, baik. Untuk malam ini kita buka dua sesi pertanyaan ya, Master ya. Silahkan Ya, Bapak Ibu bisa raise hand atau unmute mic-nya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Kita berikan dua kesempatan untuk penanya ya untuk malam hari ini. Atau silahkan bisa via chat juga. Oh, baik. Boleh bertanya? Ya, silahkan. Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Master Mandra Adi Gunawan ya. Nah, materinya tadi tuh jujur singkat, padat, dan sangat jelas. Mungkin offline-nya jauh lebih menarik ya, Master Mandra ya, kayaknya ya. Nah, Ya, kebetulan, kebetulan juga saya ngajar, Master. Saya ngajar di Prakerja. Kebetulan saya juga bersertifikat BNSP, metodologi KKN level 4. Nah, saya baru pemula nih di bisa dikategorikan speaker juga ya, harusnya seperti itu ya. Nah, kemarin juga ikut pelatihan level 1. Alhamdulillah komunitas ini sangat luar biasa, sangat mengubah hidup dalam berkomunikasi itu ya itu intinya. Nah, saya ingin bertanya tentang teknis aja sih. Kalau misalnya mungkin jawaban ini ada di offline nanti, insya Allah saya akan ikut. Tapi mungkin kalau ada kisi-kisinya Mas Mandra mungkin boleh diberikan. Nah, eh, dari tahapan metode-metode tadi dari awal, terkadang kan kalau kita ngomong nih sama peserta atau sama si klien nih, ada tuh titik jenuhnya, Mas Adi, Mas Mandra Adi, ya, ada titik jenuhnya. Jadi kadang kuakali pakai ice breaking. Nah, jujur terkendalaku sering terjadi setelah ice breaking. Itu kadang fokus untuk menjelaskan produk atau menjelaskan materiku itu kadang apa ya ndak nyambung lagi. Mm-mm. jadi jadi terkadang bingung mau tanyanya di mana ya, kebetulan ada kelas yang luar biasa ini mungkin bisa langsung tanya sama masternya lah, oke, seperti sekian. siap, siap. Terima kasih. Mas Rizwan, saya panggil boleh ya Mas Rizwan ya. Boleh, 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 boleh. Kayaknya kita seumuran soalnya gitu ya. Ya, Oke Mas Rizwan, ini kita berdasarkan pengalaman ya. Ketika memang apalagi kalau dua apa ya bisa kita bicara dengan jangka waktu yang panjang ya gitu ya dengan materi yang begitu padat, kita harus bagaimana menguasai semuanya, menguasai materi, menguasai diri, bahkan menguasai audiens yang bosan segala macam. Ada beberapa kendala biasanya ketika sama seperti Mas Rizwan tadi sampaikan ya, ketika kita berbicara di depan umum lalu ada audiens yang kiranya aku udah bosan ya, udah mulai ngantuk-ngantuk ya gitu ya. Kita membuat ice breaking gitu. Nah, oke, itu salah satu teknik yang baik. Tapi ketika balik lagi ke materi, harusnya kita sebagai pembicara sudah tahu kita harus mau ngomong apa nih. Maka dari itu di awal, biasanya kalau saya melakukan adalah, misalkan saya berbicara 1 jam saya sudah tahu kapan titik-titik di mana audiens akan ngantuk nih. Di mana titik-titik saya ke distract oleh audiens. Jadi saya sudah mempola, misalkan 1 jam saya bicara adalah, oke, di 20 menit pertama saya akan menggrab audiens untuk dia mendengarkan saya dulu nih.
Saya tidak berbahas materi, kita nggak bahas tentang apa yang mau disampaikan, kita hanya kasih kisi-kisi aja, membuat dia penasaran kira-kira dia mau ngikut apa sih gitu ya. Selama 1 jam itu 20 menit saya harus benar-benar bisa menggrab mereka. Dan biasanya ketika sudah masuk ke materi kan ada yang ngobrol sendiri gitu ya Mas ya. Ada yang main handphone. Nah, teknik-teknik yang biasa saya lakukan adalah saya tidak pernah menegur mereka. Saya hanya datengin dan dekati aja. Makanya dibutuhkan blocking. Seorang public speaker itu harus belajar blocking juga. Jangan diam di situ aja gitu ya. Kadang ada pembicara yang karena lagi dengan enaknya menjelaskan materi, dia diam di situ aja dah. Padahal dengan satu titik fokusnya audiens, itulah salah satu penyebab kenapa dia menjadi jenuh. Karena apa? Titik fokusnya cuma satu gitu. Nah, kalau bisa dibuat tuh gimana kita bisa main blocking. Atau mungkin kan seringkali melihat ada pembicara yang jalan-jalan ke belakang, ke depan, dan sebagainya. Itu adalah salah satu teknik blocking bagaimana dia mampu menggrab audiens yang kiranya misalkan, di belakang nih udah mulai ngantuk nih. Saya ngomong aja jalan ke belakang. Secara nggak langsung dia akan notice bahwa dia akan terus mendengarkan. Dan setelah itu, ketika dia lagi mendengarkan kita balik ke arah, saya yakin dia nggak akan ngantuk lagi. Kenapa di pikiran sadarnya akan berpikir kalau kalau saya ngantuk dia akan kesini lagi nih pembicaranya nih. Lebih baik saya mendengarkan. Nah, itu salah satu teknik yang saya lakukan, Mas. Jadi kalau pertanyaannya Mas Rizwan adalah bagaimana kita ketika habis ice breaking kok nggak nyambung ya dengan pembicaraan saya sebelumnya. Biasanya saya ambil sepersekian materi untuk mengulang dulu, untuk mengkaitkan dengan materi yang saya lanjutkan gitu. Jadi jangan langsung ke materi lanjutnya, tapi oke, saya kita ulang lagi ya. Kira-kira Bapak Ibu ingat nggak nih? Tadi saya menyampaikan apa sebelum kita main gitu misalnya. Nah, kalau masih ingat baru kita oke, sekarang saya lanjutkan. Nah, itu biasa teknik yang saya pakai seperti itu, Mas Rizwan. Semoga menjawab Mas Rizwan ya. Oke, Ya, siap-siap, Mister Mandar. Nanti diimplementasikan di versi online-nya. Tapi kurang Yes, lebihnya kayaknya metodenya sama sih. Iya, yes. itu yang aku lupa. Flashback dulu sedikit supaya nyambung untuk materi selanjutnya Betul. ya. Kalau Oke, boleh sih, kalau boleh Mas menentukan ice breakingnya juga harus sesuai dengan materi yang Mas nanti mau lanjutkan. siap. Gitu. Makasih banyak, Mas. Makasih banyak. Siap. terima kasih Pak Rizwan untuk pertanyaannya dan juga Mr. Mandra untuk jawabannya. Supaya adil kita seleksi yang di chat ya Master ya. Boleh, boleh, Tadi boleh. kita sudah langsung via dengan unmute speaker. Sekarang langsung kita eh, seleksi di chat. Ini ada beberapa penanya yang menanyakan. Saya cek-cek dulu satu. Nah, ini nih. Ini kan terkait dengan hipnosis nih, Master. Ini ada yang bertanya nih. Master, apa bisa langsung digunakan hipnosis di awal? Di awal-awal bicara pada pembukaan di public speaking supaya langsung nggak di filter. Nah, itu pertanyaannya. Oke. Kalau pertanyaannya bagaimana kita menginstruksi di awal bicara pada pembukaan di public speaking supaya langsung nggak difilter gitu ya. Ya, Yang pertama harus tingkatkan otoritas Bapak Ibu dulu gitu eh, ya. Karena orang kita menonaktifkan filter mental kan harus ada orang yang dipercaya kan gitu ya. Jadi sebenarnya bukan kata selain kata-kata hypnotic language-nya itu, Bapak Ibu sebelumnya sudah harus mencerminkan bahwa Bapak Ibu orang yang dipercaya. Bapak ini dengan Bapak ya, Bapak Acep ya. Bapak adalah orang yang dipercaya. Artinya biasanya ya, gini ya, ketika kita mau menghipnotis orang, biasanya kalau memang dia bukan orang yang memang ingin dihipnotis gitu ya, atau mungkin uji sugestibilitasnya tinggi, biasanya itu dia sudah ada defense mekanismenya sudah bangkit gitu. Jadi kalau kita tidak membangkitkan otoritas kita dengan adanya kalau di teknik sebenarnya uji sugestibilitas itu adalah bagian dari bagaimana kita meningkatkan otoritas kita sebagai seorang hipnotis. Nah, itu kalau kita berhasil di situ, itu sudah membangkitkan otoritas kita sebenarnya. Nah, selanjutnya dia udah gampang banget gitu.
Nah, jadi menurut saya kalau apakah bisa di awal-awal bicara pembukaan di public speaking, bisa nggak gitu ya? Langsung bisa. Menurut saya, kenapa bisa? Kalau Bapak memahami bagaimana menggunakan hypnotic language-nya. Itu jangan cuma sekedar bahasa, tapi Bapak tahu nih tujuannya ini untuk masuk ke dalam critical faktornya seperti apa, gitu. Nah, nanti dibahas detail tuh Mas, pakai Siap. bahasanya apa gitu ya. Terus juga kata-katanya apa. Nah, itu ada di dibahas di materi sosial masterinya. Siap. Baik. Terima kasih, Master Mandra. Dan satu lagi. Tapi jangan dijawab sekarang, besok dijawab di kelas aja, Master. Supaya penasaran nih. Bagaimana kalau saat presentasi kita terinterupsi oleh gangguan dari luar forum, sehingga mengganggu presentasi dan ini bikin blank, hilang konsentrasi. Nah, untuk jawabannya, saya persilahkan di kelas besok ya, Master ya. Boleh, silakan saya ikuti Mas Opan aja nih. Siap, karena tadi kita sudah batasi untuk dua penanya, jadi kita sudah tadi sudah secara langsung dan juga sudah via chat ya. Dan jadi untuk Hypno Public Speaking akan kita adakan di tanggal 16 dan 17 Oktober 2023. Dan setelah itu dilanjutkan dengan Hypno Business Series 1, yaitu di tanggal 18 sampai dengan 21 Oktober. Nah, jadi jika Bapak Ibu ingin atau berminat untuk ikut di salah satu kelas yang sudah kita preview atau sudah kita diperkenalkan pada malam hari ini, silahkan bisa hubungi saya ataupun admin-admin IHC yang lain ya Bapak Ibu ya. Saya Bapak Ibu bisa ikut kelas-kelas yang keren luar biasa ini Bapak Ibu. Baik, cukup sekian Bapak Ibu. Terima kasih Master Mandra untuk malam hari ini sudah berbagi ilmu bersama kami dan juga Master Francis yang keren luar biasa juga yang sudah berbagi ilmu pada malam hari ini dan saya yakin Bapak Ibu juga pasti sudah banyak mengetahui atau sudah mengetahui sedikit tentang materi dari kelas Hypno Public Speaking maupun dari Hypno Business yang akan kami adakan di minggu depan, Bapak Ibu. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Mandra dan juga Mas Francis dan juga Bapak Ibu yang keren luar biasa yang sudah menyempatkan diri waktu untuk hadir di malam hari ini, Bapak Ibu ya. Saya Opan dari Yahdi pamit undur diri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.